Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Yuk kita lanjutkan lagi mengenai perundungan atau bullying yang kerap banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Salah satunya ini banyak terjadi di lingkungan sekolah loh. Karena kemarin kita bahas mengenai pengertian bullying dan juga jenis-jenisnya. Sekarang kita bahas mengenai dampak dari bullying tersebut terhadap si korban, bahkan upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan dari mulai pihak keluarga, orang tua, dan juga diri kita sendiri apabila terkena dari dampak bullying tersebut. Sekilas kita akan bahas kembali sedikitnya mengenai apa arti bullying atau perundungan. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Adapun penyebab orang melakukan bullying, yang pertama adalah motif balas dendam. Biasanya pelaku juga pernah menjadi korban bullying. Ia melakukan hal ini untuk membalaskan apa yang pernah dirasakannya. Yang kedua, ingin diakui. Pelaku biasanya ingin menunjukkan bahwa ia berkuasa dan kuat. Karenanya ia menindas orang lain yang lebih lemah dibandingkan dirinya. Dan penyebab yang ketiga adalah ekspos kekerasan. Terkadang pelaku bullying mencontoh dari media atau tindakan orang di sekitar lingkungannya. Dan yang keempat adalah kurang perhatian. Pelaku membuli untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Tanda-tanda anak menjadi korban bullying di sekolah. Banyak anak korban bullying memilih diam dan tidak menceritakannya. Sebagai orang tua, kita harus waspada terhadap tanda-tanda berikut ini. Jika menemukannya, bisa jadi anak Anda telah menjadi korban bullying di sekolah. Yang pertama, tanda luka atau memar yang muncul tanpa sepengetahuan orang tua. Yang kedua, tidak memiliki banyak teman di sekolah. Yang ketiga, malas untuk berangkat ke sekolah atau adanya penurunan prestasi akademis. Kemudian sering merasa sakit kepala, sakit perut, atau gejala-gejala klinis lainnya. Merasa adanya perasaan dengan kondisi mood yang turun naik atau tidak stabil dan cenderung menunjukkan kesan murung, gelisah, sulit tidur, atau bahkan hal-hal yang tidak seperti biasanya anak lakukan setiap hari. Salah satunya menghindari pertemanan dan menolak untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Dan berikut ini adalah dampak bullying bagi si korban. Kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri dan serba salah, takut berangkat ke sekolah, mengasingkan diri dari lingkungan sekolah, menderita ketakutan sosial dan timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Segeralah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan berdiskusi dengan anak apabila anak menunjukkan tanda-tanda di atas. Bahkan orang tua bisa meminta bantuan profesional seperti konselor ataupun psikolog anak untuk membantu menangani kasus anak tersebut. Ada beberapa upaya pencegahan bullying yang bisa dilakukan oleh anak, keluarga, ataupun orang tua dan pihak sekolah. Upaya pencegahan oleh anak. Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif, saling mendukung satu sama lain, merangkul teman yang menjadi korban bullying, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying, stop bullying, ikut membantu teman yang menjadi korban, dan memahami serta menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Dan upaya pencegahan oleh keluarga, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua, menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak, memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah, serta sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua, melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban bullying, serta menselaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. Dan upaya pencegahan oleh satuan pendidik. Yang pertama, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban,
Pendidik dan tenaga kependidikan memberikan keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru, serta membuat program anti-bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat atau lingkungan sekitar satuan pendidikan. Stop bullying dan bisa dicegah bersama-sama. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.